441 Rusia membungkuk padaku. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, Rusia mengakui kekalahan. Pengumuman itu menarik perhatian Chen Fan sehingga dia menghentikan gerakan telapak tangan raksasa itu dan melihat ke pintu dengan heran. Dia melihat seorang pria berambut hitam mengenakan seragam Departemen Intelijen. Pria itu kehabisan napas dan setengah bersandar pada kusen pintu. Jika Adam ada di sini, dia pasti mengenali wajah pria ini. Dialah yang berdiri tepat di samping Andrew selama penggerebekan di Lembah Warg. Oleg mengutuk pemuda itu, bodoh. Saya bisa terus bertarung, begitu pula pengawal serigala darah. Rusia masih memiliki jutaan tentara yang cakap, mengapa kita harus menyerah padanya? Wajah veteran berambut putih yang tidak bisa digoyahkan itu berubah menjadi marah. Jika dia masih memiliki kekuatan yang cukup, dia akan mencekik pemuda itu dengan tangan kosong. Ivan, beritahu saya, siapa yang memberi perintah? Presiden, atau menteri? Pemuda itu menundukkan kepalanya dan berkata, Guru, ini adalah keputusan senat dengan suara bulat. Apa? Oleg menuding pemuda itu ketika kehidupan dan warna wajahnya memudar dan digantikan oleh kesedihan dan kekecewaan. Berita itu jelas telah membuatnya kehilangan semangat. Baiklah, saya akan menghormati keputusan negara. Oleg tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Dia berjuang untuk berdiri, nyaris tidak bisa berdiri tegak. Chen Fan mengerutkan alisnya dan berkata dengan ringan, saya tidak mengatakan saya akan membiarkan Rusia lolos. Beraninya kamu. Api keluar dari mulut Oleg saat Chen Fan menambahkan lebih banyak penghinaan atas kekalahan tersebut. Tuan Chen Beixuan yang terhormat, kami yakin ini saatnya untuk melepaskannya sebelum keadaan menjadi tidak terkendali. Ivan membungkuk pada Chen Beixuan dan berkata dengan hormat, Departemen Intelijen telah menghasut semua ini, jadi kesalahan ada di pihak kami. Kami berjanji bahwa kami tidak akan membalas dendam atas perbuatan Anda. Adapun kesalahan yang telah kami lakukan terhadap Anda, kami telah memutuskan untuk mendakwa mereka yang bertanggung jawab, terlibat dalam serangan Lembah Warg, hukuman mereka akan berat. Para pemimpin negara juga menawarkan satu isyarat niat baik kepada Anda. Anda dapat meminta apapun yang Anda inginkan. Satu isyarat niat baik, apapun yang kuinginkan. Chen Fan berhenti sejenak dan merenung sejenak. Rusia akan memenuhi permintaan Anda selama hal itu dapat dicapai. Ivan tersenyum percaya diri pada Chen Fan. Rusia adalah salah satu negara adidaya di muka bumi. Ia memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah dunia. Pemuda itu yakin bahwa negaranya dapat memenuhi semua keinginan Chen Fan. Bagaimana dengan itu? Chen Fan menyipitkan matanya saat sebuah ide muncul di benaknya. Dia mengirimkan rincian permintaan tersebut menggunakan kehendak ilahi langsung ke dalam pikiran Ivan. Wajah Ivan berubah warna saat dia menatap Chen Fan dengan kaget setelah mendengar keinginan Chen Fan. Namun, pada akhirnya, pemuda itu mengangguk. Untuk mendapatkan pengampunan Chen Fan, pemuda itu menyetujui persyaratan tersebut, meskipun dia melakukannya dengan enggan. Awalnya dia ragu-ragu bukan karena keinginan Chen Fan sulit tercapai, tapi karena masalah itu adalah rahasia nasional. Mudah-mudahan, ini adalah kali terakhir Rusia berperang melawan Chen Fan, jadi Ivan bertaruh bahwa hal itu tidak akan menimbulkan banyak kerusakan meskipun rahasianya diungkapkan oleh Chen Fan kepada publik. Meskipun Oleg tidak bisa mendengar percakapan keduanya, dia langsung tahu apa yang diinginkan Chen Fan. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia hanya mendengus sebagai jawaban. Bagaimanapun juga, Kremlin telah mengambil keputusannya dan seperti yang selalu terjadi di Rusia, keinginan suatu negara selalu diutamakan sebelum keinginan individu. Saya akan kembali ke Tiongkok segera setelah saya menerima apa yang saya inginkan. Utang Anda akan dikuadratkan. Penampakan biru itu mereda saat Chen Fan berkata dengan tenang. Sangat baik, Ivan mengangguk. Kemudian dia berkata dengan ragu-ragu, Tuan, mengangkut barang di siang hari bolong terlalu mencolok, jika Anda mengerti maksud saya. Jangan khawatir, aku punya metodeku sendiri. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berjalan keluar dari stasiun. Begitu Chen Fan meninggalkan ruangan, Ivan mendekati Oleg dan menusukkan jarum ke leher lelaki tua itu dan menyuntikkan serum biru pucat. Oleg perlahan menutup matanya saat bulu binatang itu menghilang. Seni bernyanyi darah juga mereda setelah penyuntikan. Tuan, Anda bisa mati di sini jika saya terlambat 1 menit. Serum ini hanya berfungsi ketika seninya masih dalam tahap awal.
Ivan menatap lelaki tua itu dengan tatapan gelisah. Saya tahu saya mungkin mati di sini hari ini. Namun kekuatan Chen Beixuan masih jauh melebihi ekspektasi saya. Melawannya seperti melawan Jenderal Ye. Oleg terbatuk lalu berkata dengan suara lemah. Maksudmu Jenderal Ye di Tiongkok? Mata Ivan berbinar kagum seolah-olah telah membangkitkan nama sebuah legenda. Terserah, ini sudah cukup. Oleg menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan wajah serius, apakah para senator benar-benar memutuskan untuk menyerah? Jika itu masalahnya, Rusia akan menjadi negara berkemampuan nuklir pertama yang menyerah pada kekuatan satu individu, senjata mematikan di gudang senjata kita, bukan? 3 miniatur bom nuklir yang telah saya siapkan bisa saja membunuhnya. Saya seharusnya bisa melanjutkan pertempuran sampai terjadi ledakan, saya yakin itu. Tuan, apa gunanya itu? Ivan mengeluarkan minuman masam. Dia hanya punya dirinya sendiri yang harus dijaga, tapi kita bertanggung jawab atas kehidupan jutaan orang di negeri luas ini. 17 pengawal serigala darah sudah mati karena dia, tidak bisa terus seperti ini. Ditambah lagi, Ivan menghela nafas dan berkata, negara kita berada dalam kondisi yang buruk saat ini sejak jatuhnya Uni Soviet. Yankee memperketat tali di leher kita dan memaksa kita keluar dari panggung dunia. Aliansi dengan Tiongkok akan membuat kita tersingkir dari panggung dunia, bersikap kritis saat ini, kita tidak bisa membahayakan hubungan kita demi Chen Beixuan. Itulah yang diinginkan para babi kapitalis itu, bukan begitu. Ditambah lagi, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kita telah menyerah kepada Chen Beixuan selain segelintir individu di dunia gelap. Tindakan kita tidak akan mempengaruhi reputasi negara kita sama sekali selama kita masih mengklaim supremasi nuklir. Bahkan ketika Ivan mengatakan itu, seringai licik muncul di wajahnya. Kamu benar, Oleg mengangguk perlahan setuju. Ketika Oleg dan Ivan muncul lagi di hadapan Chen Fan, veteran berambut putih itu sudah dalam kondisi yang jauh lebih baik. Dia mengenakan seragam militer baru yang membuat punggungnya terlihat lurus dan tegak seperti pohon pinus. Pertarungan itu hanya memakan sedikit energi kinya tetapi tidak mempengaruhi penampilannya secara keseluruhan. Ivan melangkah maju dan menyerahkan koper perak kepada Chen Fan. Setelah dia membisikkan sesuatu ke telinga Chen Fan mengangguk dan kemudian memasukkan koper perak ke dalam labu kecil. Seolah ajaib, Chen Fan telah membuat koper itu menghilang begitu saja. Perkembangan ini meresahkan orang-orang di sekitar Chen Fan karena ketakutan mereka terhadapnya semakin meningkat. Setelah itu, Chen Fan mengucapkan selamat tinggal pada Natasha dan bersiap berangkat ke China bersama Red Sparrow. Oleg berbalik ke arah Red Sparrow dan membungkuk. Nona Red Sparrow, tolong sampaikan salam saya kepada Jenderal Ye. Akan melakukan. Red Sparrow menjawab dengan sopan. Chen Fan dan Red Sparrow berjalan menuju pendaratan pesawat dengan Ivan di belakangnya. Chen Fan telah meminta Ivan untuk bepergian bersamanya sebagai janji, hanya karena Rusia mengingkari janjinya dan meledakkan rencana tersebut dengan rudal nuklir. Oleg menyaksikan pesawat itu menghilang di balik awan. Tiba-tiba, dia mendapat firasat tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Kekacauan yang terjadi di Rusia telah membawa perhatian negara adidaya ke Immortal Level Overlord. Dia bertaruh waktu bagi teman-teman lamanya untuk bersembunyi di balik layar telah berakhir. Sungguh beruntung bisa menyaksikan datangnya era baru. Mengapa Tiongkok selalu seberuntung itu? Oleg menunduk dan menghela nafas. Saat Chen Fan naik pesawat keluar dari Rusia, sebuah berita mengejutkan menjadi viral di dunia bawah tanah. Rusia telah menyerah pada Chen Fan. Chen Beixuan telah membawa kekuatan super sendirian. Berita ini menggemparkan dunia bawah tanah. Banyak yang tidak bisa memahami apa yang telah terjadi. Bagaimana kegagalan Rusia? Negara ini telah melewati 2 perang besar, selamat dari Perang Dingin dan merupakan salah satu dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Kecakapan militernya setidaknya berada di peringkat 3 besar dunia. Yang lebih buruk lagi, negara ini mempunyai supremasi yang jelas dalam hal kemampuan nuklir. Sulit membayangkan raksasa seperti itu tunduk pada satu orang, meskipun orang itu adalah legenda hidup, orang paling kuat di dunia kegelapan. Prestasi gemilangnya seperti mengalahkan Brigade ke-14 di Jepang dan Divisi Infanteri 116 di Rusia tidak dapat menjelaskan kemenangannya yang tak terbayangkan atas Rusia. Itu sungguh tidak masuk akal. Kejutan di dunia gelap juga dialami oleh Departemen Intelijen di banyak negara. Kedengarannya sangat konyol bahkan mereka mempertanyakan keabsahan sumbernya. Beruang Rusia yang perkasa telah meminta gencatan senjata.
Itu kaya, Rusia adalah negara yang tangguh dalam pertempuran. Ketekunan dan keberanian tertanam dalam darah setiap warga negara Rusia. Namun, mereka yang dapat melihat titik sulit Rusia dengan lebih jelas menggelengkan kepala dan menjelaskan. Persaingan mereka dengan Amerika Serikat telah memaksa mereka berada dalam posisi yang sulit, jadi kepentingan terbaik Rusia adalah memperbaiki hubungan dengan Chen Beixuan dan Tiongkok sesegera mungkin. Mereka tidak mampu membuat marah Tiongkok ketika Amerika masih mengganggu tumitnya. Penjelasan atas penyerahan Rusia tampaknya masuk akal, namun tidak meredam rasa takut masyarakat terhadap kekuatan Chen Fan. Terlepas dari alasan di baliknya, kemenangan Chen Fan sungguh menakjubkan. Banyak orang menganggapnya sebagai tanda datangnya era baru di mana Super Overlord akhirnya bisa menyaingi negara. Meskipun Chen Fan tampaknya menjadi satu-satunya Super Overlord yang muncul di hadapan publik, dia hanyalah puncak gunung es. Beberapa orang mengklaim bahwa Chen Beixuan telah bertarung melawan Immortal Level Overlord di pinggiran kota Moskow, tetapi kebanyakan orang mengabaikannya sebagai rumor yang tidak berdasar karena kurangnya bukti. Sementara itu, Chen Fan sedang menuju ke selatan, berharap untuk kembali ke rumah. Dia telah pergi selama setahun dan dia bertanya-tanya apakah keluarga dan teman-temannya masih baik-baik saja. Tanggal 10 Maret tahun 2010. Bandara Internasional Zhonghai. Chen Fan muncul dari bandara dengan rambut panjang tergerai. Dia mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan sepertinya tidak membawa barang bawaan apapun. Mengikutinya dari dekat adalah seorang wanita muda yang menarik dengan rambut pendek dan celana kulit. Penampilannya yang luar biasa dengan cepat menyita perhatian para pelancong. Mereka tidak terlalu mempermasalahkan perhatian saat mereka berjalan keluar dari bandara dan masuk ke dalam mobil yang dikirim oleh Biro Keamanan Nasional. Begitu mereka berada di dalam mobil, Chen Fan melirik Red Sparrow dan berkata, "Kita berada di Tiongkok sekarang, mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang terjadi selama saya tidak ada?" Orang Rusia itu mengantar Chen Fan dan Red Sparrow ke bandara di perbatasan dan dari sana, mereka terbang langsung ke Zhonghai. Mereka akhirnya bisa lengah dan tidak perlu khawatir dengan upaya putus asa Rusia untuk membunuh Chen Fan menggunakan bom nuklir. Mengetahui dia aman, pikiran Chen Fan beralih ke keselamatan keluarganya. Red Sparrow ragu-ragu dan membiarkan kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Apa yang terjadi? Apakah terjadi sesuatu pada Xiao Qiong dan orang tuaku? Chen Fan mengerutkan alisnya saat ketegangan meningkat di dalam kendaraan. Sudah ada dua api emas menari jauh di dalam mata Chen Fan. Suhu di dalam mobil sepertinya turun beberapa derajat dan sedingin gua es. Pengemudinya adalah seorang pemula yang baru saja menjalani wajib militer. Ketegangan di udara telah hilang darinya pada awalnya, tetapi begitu dia melihat sekilas niat mematikan yang membara di dalam mata Chen Fan, dia segera membuang muka dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Astaga, pria ini lebih menakutkan daripada naga Azure. Penampilan itu seharusnya hanya milik pembunuhan massal. Pantas saja semua orang mempermasalahkan kepulangannya. Red Sparrow mengangkat alisnya dan kemudian memasang senyuman menenangkan. Jangan khawatir, keluargamu dan pacar kecilmu berada di bawah perlindungan kami, jadi tentu saja mereka aman. Tapi mereka juga tidak berkembang pesat. Oh, siapa yang akan mengacak-acak bulu keluarga Chen? Chen Fan menyipitkan matanya dan tersenyum padanya. Keluarga Chen telah mengklaim kekuasaan kursi di kota Jin sejak Chen Fan menjatuhkan keluarga Han dari Yan Jin dan keluarga Song. Keluarga Chen seharusnya memiliki prestise yang cukup untuk menjinakkan klan keluarga lainnya, belum lagi sekutu kuatnya seperti keluarga Su di kota Wuzhou, keluarga Wei di tepi utara, dan keluarga Tang di Jiangnan. Seharusnya tidak ada yang mengancam keluarga Chen. Itu kalau orang mengira kamu masih hidup. Kamu sudah hilang selama setahun sehingga banyak yang mengira kamu sudah mati. Oleh karena itu, Red Sparrow tersenyum masam tanpa menyelesaikan kalimatnya. Meskipun klan keluarga terkemuka tidak memiliki hubungan dekat dengan dunia bawah tanah, mereka akhirnya mengetahui hilangnya Chen Fan melalui hubungan mereka dengan militer. Unit Naga Chang dan Liu Chen sangat menyadari apa yang terjadi di Lembah Warg. Komunitas seni bela diri Tiongkok jarang ikut campur dalam urusan internasional, namun seiring berjalannya waktu, mereka juga mengetahui tentang pertempuran Chen Fan melawan dunia gelap barat dan dugaan kematiannya oleh bapak segala bom. Berita ini telah menggemparkan dunia gelap dan karena itu sulit untuk dilewatkan. Dengan satu atau lain cara, kelas elit provinsi Jiangnan perlahan menyadari bahwa Chen Fan telah meninggal. Pada awalnya, tidak ada yang berani bertindak berbeda,
Tetapi seiring hilangnya Chen Fan, semakin banyak orang menjadi gelisah. Manusia. Chen Fan tersenyum, tetapi cahaya berkilauan di matanya mencegah suasana hati menjadi ceria. Chen Fan adalah dermawan bagi banyak keluarga besar. Keluarga Tang, keluarga Wei, keluarga Su, dan Chen Fan semuanya mengikat kemakmuran mereka dengan Chen Fan. Tidak ada yang akan berpikir untuk melintasi keluarga Chen selama Chen Fan masih hidup. Bukti akan prestisenya yang tak terbatas sangat banyak, bahwa para penguasa besar Jingbei selalu siap sedia, bahwa Tang Yuanqin harus membungkuk padanya seperti seorang murid, bahwa keluarga Wei di tepi utara akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk menyenangkannya, bahwa keluarga Su harus menelan penghinaan dan tetap diam. Bahwa ini, dan itu, semuanya menyampaikan pesan yang sama, jangan main-main dengan keluarga Chen. Namun, begitu Chen Fan meninggal, segalanya pasti berubah. Begitulah sifat manusia yang tidak bisa dipercaya. Meskipun Red Sparrow tidak menjelaskannya dengan lantang, Chen Fan tahu bahwa keluarga Su di kota Wuzhou telah menyesali pengaturan pernikahan dan mencoba menjauh darinya. Aku hanya peduli pada orang tuaku dan keluarga Xiao Qiong. Orang bodoh yang berani melanggar keluarga Chen akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan pada waktunya. Chen Fan tersenyum dingin saat matanya berbinar. Setelah dia mengatakan itu, dia menoleh ke Red Sparrow dan bertanya, apakah ada hal lain yang perlu saya ketahui? Tidak juga, yakinlah bahwa keluargamu akan aman di bawah perlindungan kami. Red Sparrow berhenti sejenak dan membalas Chen Fan dengan sedikit membungkuk. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Sangat baik, Chen Fan mengangguk. Tiba-tiba, dia menyadari apa yang hilang dalam percakapan itu, jadi dia mengerutkan alisnya dan bertanya, kamu tidak menyebut-nyebut kakaan, bagaimana kabarnya? Kata-kata Chen Fan membuat Red Sparrow menjadi gugup. Chen Fan memasang wajah gelap dan menatap Red Sparrow dengan pandangan bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan Sister An? Nona Anya selamat, tapi keluarga An telah datang dan menjemputnya. Red Sparrow menunduk dan menjawab pelan. Keluarga An, keluarga Bibi An Jin Xiu. Simpul di alis Chen Fan menjadi semakin erat. Ibu Anya, An Jin Xiu, berteman baik dengan Ibu Chen Fan, Wang Xiaoyun sejak mereka masih kecil. Seorang Jin Xiu telah melahirkan seorang gadis sebelum dia resmi menikah dengan pacarnya. Ayah bayi tersebut pun meninggalkannya karena beban berat membesarkan anak. Seorang Jin Xiu membesarkan Anya sendirian selama 6 tahun dan berjuang setiap menitnya. Dia akhirnya menyerah pada depresi dan kelelahan dan mengakhiri hidupnya sendiri. Keluarga An adalah keluarga terkenal di Tiongkok Utara, dan mereka melihat Anya sebagai noda pada reputasi keluarga tersebut. Setelah ditolak oleh kerabatnya, Anya diadopsi oleh Wang Xiaoyun dan dibawa ke provinsi Jiangnan. Kedua orang tua Chen Fan adalah pecandu kerja dan oleh karena itu, saudari An menjadi pengasuh Chen Fan ketika Chen Fan masih balita. Dalam beberapa hal, dia memandang Sister An sebagai sosok ibu keduanya, orang yang paling dekat di hatinya selain orang tuanya dan Xiao Qiong. Ya, itu mereka. Kepala Red Sparrow semakin menunduk. Tiba-tiba, ketegangan yang menyesakkan merayapi bagian dalam kendaraan. Pengemudi itu merasakan beban berat di dadanya seolah-olah ada yang menjatuhkan batu besar ke atasnya. Inikah rasanya berada di hadapan legenda hidup? Pria itu berseru dalam benaknya. Sementara itu, wajah Chen Fan tetap tenang dan acuh tak acuh. Namun, Red Sparrow tahu bahwa Immortal Level Overload sama sekali tidak terkesan dengan apa yang dia dengar. Bahkan pengkhianatan keluarga Su tidak terjadi pada Chen Fan seperti halnya keluarga An. Dia tahu dia akan menikah dengan Xiao Qiong apapun yang terjadi, jadi dia benar-benar tidak peduli dengan apa yang dipikirkan keluarga Su. Namun, keluarga An telah mengambil saudari An dari keluarga Chen dengan paksa, itu merupakan penghinaan terang-terangan terhadap Dewa Surgawi Mistik Utara. Hanya darah yang bisa menenangkan amarah yang bergejolak di dalam diri Chen Fan. Aku mengerti. Bahkan keluarga kelas 2 pun berani mempertanyakan otoritasku. Seseorang akan membayar untuk ini, dengan darah. Bibir Chen Fan membentuk senyuman tipis dan cahaya di matanya menjadi lebih dingin. Tunggu sebentar, biar ku jelaskan. Nona Anya pergi dengan sukarela. Keluarga An tidak memaksanya untuk, Red Sparrow buru-buru menyela. Dengan sukarela, Chen Fan memotongnya. Dia tumbuh bersama Anya dan tahu betapa dia membenci keluarga An.
Merekalah yang mencegah terjadinya pernikahan dan mereka meninggalkan An Jinxiu ketika dia paling rentan, lalu mereka meninggalkan Anya, sebagai gadis kecil berusia 6 tahun yang tak berdaya. Saya yakin ada lebih dari apa yang terlihat, tapi kita tidak boleh mengambil kesimpulan secepat ini. Red Sparrow mendesak, hemat nafasmu, kita akan lihat apa yang akan mereka katakan saat aku berada di depan pintu mereka. Chen Fan melambaikan tangannya untuk menolak. Red Sparrow menghela nafas saat dia memikirkan apakah dia harus segera memberitahu keluarga An. Chen Fan telah hilang selama setahun, saat itu, semua orang yakin bahwa dia sudah mati. Namun, dia menarik permadani dari bawah semua orang dan kembali dengan lebih banyak lekukan di ikat pinggangnya. Dia telah mengalahkan negara adidaya dan kembali ke Tiongkok dengan lebih kuat dari sebelumnya. Red Sparrow mengakui bahwa dia harus mulai mendoakan para korban Chen Fan sekarang juga. Dia berharap Chen Fan akan menunjukkan belas kasihan demi Direktur Xiao dan Liu Chen. Sementara itu, orang-orang di Provinsi Jiangnan menikmati kenyamanan dari rutinitas sehari-hari seperti biasanya. Berita kemunculan kembali Chen Fan baru saja mulai menyebar ke seluruh dunia bawah tanah. Dia telah membunuh Letnan Jenderal Sir Chen pada tanggal 5 Maret dan hanya beberapa hari kemudian, dia telah menghabisi Andrew dan mengalahkan Oleg, membuat Rusia bertekuk lutut. Ketika dia tiba di Tiongkok, baru seminggu berlalu. Kebanyakan orang di dunia gelap masih tidak menyadari berita tersebut dan hanya mereka yang memiliki posisi berkuasa yang mengetahui sedikit demi sedikit tentang apa yang terjadi di Rusia. Butuh waktu lebih lama lagi agar berita sampai ke klan keluarga. Biasanya dibutuhkan waktu 1 bulan agar sebuah informasi sampai ke klan keluarga besar dari dunia gelap. Villa Gunung Timur, Kota Jin, Provinsi Jiangnan. Sebuah Audi hitam menepi ke pintu masuk saat Chen Fan muncul dari dalam. Dia telah berubah ke penampilan normalnya dan mengenakan pakaian kasual. Sebelum dia membuka gerbangnya, dia melihat ke arah Villa Gunung Timur di kejauhan dan merasakan perasaan hangat yang tidak jelas muncul di dalam dirinya. Dia akhirnya sampai di rumah. Chen Fan menghirup udara dalam-dalam, mendorong gerbang masuk hingga terbuka dan berjalan menuju rumah. Seorang lelaki tua yang sedang dalam perjalanan bermain catur bersama teman-temannya berjalan melewati Chen Fan dan melihatnya sekilas. Anak muda itu tampak familiar. Tunggu sebentar, bukankah dia cucu Chen Huaiyan yang sudah meninggal? Pikiran itu membuat pikiran lelaki tua itu terguncang. Keluarga Chen di kota Jin adalah bintang yang sedang naik daun di Provinsi Jiangnan. Mereka telah mengusir keluarga Han keluar kota dan merebut kekuasaan di provinsi tersebut. Sebagian besar penghuni komunitas East Mountain Village mendengar tentang Guru Chen. Ketidakpercayaan dan keterkejutan lelaki tua itu dirasakan oleh setiap pejalan kaki yang memperhatikan Chen Fan. Apakah Tuan Chen dari Jiangbei kembali? Chen Fan sudah kembali, apakah itu berarti keluarga Chen juga akan kembali? Orang tua itu berdiri diam di sana dan menyaksikan Chen Fan berjalan menuju rumah kakeknya. Dia adalah rekan lama Chen Huaiyan dan orang-orang biasa memanggilnya Old Bonsun. Old Bonsun dan Chen Huaiyan pensiun pada tahun yang sama dan mereka adalah teman catur. Dia telah mendengar Chen Huaiyan membual tentang cucunya sepanjang waktu, jadi dia lebih terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Chen Fan daripada kebanyakan orang lainnya. Hampir setahun yang lalu, dia mendengar berita kematian Chen Fan secara sepintas. Meskipun dia bahkan tidak dapat mengingat di mana dia mendengar berita itu, dia ingat bahwa Chen Fan seharusnya dibunuh oleh Rusia dengan rudal. Astaga, kenapa anak itu mau macam-macam dengan orang-orang Rusia? Mereka dulunya adalah saingan Amerika Serikat. Apa yang dia pikirkan? Old Bonsun menyesali saat pertama kali mendengar berita itu. Tidak banyak orang yang mempercayai kematian Chen Fan ketika rumor tersebut pertama kali sampai ke Tiongkok. Namun, ketidakhadiran Chen Fan yang terus-menerus dan keheningan keluarga Chen secara bertahap semakin memperkuat rumor tersebut. Old Bonsun bertemu dengan Chen Huaiyan hampir setiap hari untuk bermain catur dan dia telah memastikan kematian Chen Fan dari penampilan Chen Huaiyan yang semakin cemberut dan suram. Chen Fan benar-benar mati. Setengah tahun kemudian, ketika rumor tersebut akhirnya diterima sebagai kebenaran, masalah keluarga Chen akhirnya mulai mengemuka. Setahun sebelum hilangnya Chen Fan, keluarga Chen telah naik ke tampuk kekuasaan hampir dalam semalam dan menginjak-injak terlalu banyak orang. Chen Fan telah menghancurkan keluarga Seng, membawa keluarga Su, keluarga Ji, keluarga Hua, keluarga Qiao, dan keluarga Ren untuk tunduk, dan dia telah mengusir keluarga Song keluar dari kota Jin.
Chen Fan telah menguasai hampir semua klan keluarga besar di kota. Tidak ada yang berani melawan keluarga Chen karena takut akan kekuatan Chen Fan, tetapi begitu mereka mengetahui kematian Chen Fan, keluarga besar ini mulai gelisah. Lagu Tuan Muda, Song Duanmin adalah orang pertama yang secara terbuka melanggar aturan keluarga Chen dengan muncul di kota Jin. Tidak lama kemudian seluruh keluarga Song pindah kembali ke kota Jin. Keluarga Song diusir dari kota oleh Chen Fan tetapi sekarang mereka kembali, berjalan dengan bangga di jalan. Bahkan tuan kedua Han dari keluarga Han Yan Jin juga dibebaskan dari tahanan. Semua perkembangan ini hanya membuktikan satu hal, keluarga Chen telah kehilangan kekuasaan. Begitu berita itu tersebar, semakin banyak orang mulai menantang keluarga Chen. Saya melihat keluarga Chen bangkit dan makmur, sekarang saya akan melihatnya jatuh. Old Bonsun biasa meratapi pikirannya setelah melihat naik turunnya keluarga Chen yang perkasa. Keluarga Chen mendapat kecaman dari semua sisi, tanpa perlindungan Chen Fan, mereka dengan cepat berada di posisi terakhir. Parahnya, grup Chen berada di ambang kebangkrutan. Saat ini, keluarga Chen telah menjadi sasaran empuk bagi hampir semua klan keluarga lainnya di kota. The Old Bonsun menyaksikan temannya terpuruk dalam depresi dan kehancuran, tapi dia tidak yakin apa yang bisa dia lakukan untuk membantunya. Keluargaku juga tinggal di kota Jin. Aku tidak bisa bergaul denganmu lagi demi keselamatan anak-anakku. Bonsun tua memberitahu Chen Huayan suatu hari nanti. Dia juga telah menyuruh anak-anaknya untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Chen. Yang mengejutkannya, Tuan Chen dari keluarga Chen kembali setelah setahun hilang dalam aksi. Sial, aku harus memberitahu anakku. Old Bonsun menepuk pahanya, membuang papan catur mahalnya dan berlari menuju rumah. Dalam perjalanannya, Old Bonsun bertemu dengan beberapa tetangga senior lainnya yang sama terkejutnya dengan dirinya. Saat mereka berlari menuju rumah, mereka berseru dalam pikiran mereka. Tabel akan segera diserahkan di kota Jin dan provinsi Jiangnan. Sementara itu, Chen Fan sudah sampai di pintu masuk kediaman keluarga Chen. Bahkan ketika dia hendak mengetuk pintu, dia mendengar pertengkaran datang dari dalam. Chen Fan mengerutkan alisnya dan mendengarkan. Ayah, menurutku akar penyebab semua kesengsaraan kita saat ini adalah Chen Fan dan keluarganya. Ketika Chen Fan masih hidup, dia telah menyinggung keluarga Song, keluarga Hua, keluarga Ren, dan keluarga Han. Keluarga Han adalah orang yang santai sehingga mereka belum membalas, tapi bukan itu masalahnya. Keluarga Song, Chen Fan telah mengusir mereka dari kota Jin, itu bukanlah sesuatu yang mudah mereka maafkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia sudah mati, tapi kita belum. Kakak senior dijanjikan posisi besar, tapi keluarga Hua kini memveto keputusan tersebut. Yang lebih parah, dia baru saja diturunkan dari posisinya saat ini, kariernya hancur. Qin Hua telah memutuskan kontak dengan kami dan grup Chen berada di ambang kebangkrutan. Apa yang bisa kami lakukan sekarang selain menunggu hal yang tak terelakkan? Begitu grup Chen bangkrut, kami akan kehilangan rumah dan harus tidur di dalam jalanan. Ruang tamu kediaman keluarga Chen dipenuhi anggota keluarga. Paman kedua Chen Fan, Chen Qianxin melampiaskan amarahnya pada kakek Chen Fan. Orang-orang yang duduk di samping paman kedua, seperti bibi senior, bibi kedua, dan paman keempat semuanya mengangguk setuju. Chen Huayan sedang duduk diam di ujung meja dengan wajah serius. Chen Ning kembali menyerang Chen Qianxin. Paman kedua, kenapa kamu berkata begitu? Xiao Fan melakukan semua itu untuk kami, untukmu. Ya, tentu saja, itu untukku. Bukankah itu sebabnya Wang Xiaoyun adalah kepala grup Chen, bukan aku? Semua orang mengira dia jauh lebih baik dariku, tapi lihat apa yang terjadi sekarang. Wang Xiaoyun dan dia perusahaannya sendiri, grup Jin Xiu juga berada dalam masalah dan mendapat kecaman dari keluarga Ji dan keluarga Tang. Keluarga Chen berada dalam kondisi yang buruk, semuanya. Apakah ini yang bisa diberikan oleh naga sejati kepada kita? Apakah ini kehidupan yang kita inginkan? Chen Qianxin mendengus dan kemudian menyeringai sinis pada Chen Ning. Sudah cukup, tutup perangkapmu sekarang. Chen Huayan mengumumkan dengan suara yang dalam. Ayah, aku tidak bisa diam lagi. Keluarga Chen tiba pada saat hidup dan mati. Apakah ayah berharap bajingan kecil itu bisa selamat dari pemboman Rusia? Aku sudah mencarinya, bom yang mereka gunakan padanya bisa bahkan menghapus sebuah bangunan dari peta, apalagi seseorang. Chen Qianxin terus berjalan,
melepaskan semua amarah dan kemarahan yang menumpuk selama bertahun-tahun. Saudara Chen Fan belum mati. Dia adalah pahlawanku, dia belum mati. Chen Guoguo berteriak sekuat tenaga dengan air mata berlinang. Hehe, Chen Qianxin tersenyum dan tidak menanggapi ledakan anak itu. Orang tua Chen Guoguo menarik gadis itu mendekat ke arah mereka dan memeluknya. Gadis itu tiba-tiba menangis di pelukan orang tuanya. Sai, tangisan anak itu dan ekspresi gelisah di wajah semua orang membuat Chen Huaiyan menghela nafas dalam-dalam. Dia memandang putra sulungnya Chen Zhenxin. Dia dulunya adalah tulang punggung keluarga, namun penurunan pangkat tersebut telah berdampak buruk pada dirinya. Sejak saat itu, ia tidak lagi memberikan pandangan yang konstruktif dalam pertemuan keluarga seperti ini. Ia hanya duduk di bangku, membiarkan asap rokok mengaburkan pikirannya. Keluarga Han adalah musuh yang terlalu kuat bagi keluarga Chen. Chen Huaiyan tahu bahwa Qin Hua telah memberikan pelayanan yang baik kepada keluarga Chen dengan mempertahankan Chen Zhenxin di pemerintahan meskipun posisinya lebih rendah daripada yang dulu dia pegang. Mengapa kita tidak meminta bantuan keluarga Wei? Kudengar Xiao Fan sangat dekat dengan keluarga Wei. Dengan keluarga Wei di pihak kita, keluarga Song mungkin akan menunjukkan belas kasihan kepada kita. Seseorang menyela, hehe, keluarga Wei. Semburan tawa sarkastik terdengar di mulut Chen Qianxin. Keluarga Wei mengenal Chen Fan tetapi tidak satupun dari kami. Ditambah lagi, Pak Tua Wei sudah pensiun beberapa tahun yang lalu dan Wei Changsong adalah orang yang bertanggung jawab atas keluarga tersebut. Wei Changsong telah menyaksikan kami jatuh dari kasih karunia sejak awal, dia bisa saja turun tangan jika dia mau. Kata-kata Chen Qianxin semakin menggelapkan suasana ruangan. Keluarga Chen telah berada di bawah tekanan selama setahun dan mereka hampir menyerah. Awalnya mereka bahkan berharap Chen Fan akan segera kembali. Namun seiring berjalannya waktu, mereka perlahan kehilangan harapan. Sebagian besar anggota keluarga, kecuali orang tua Chen Fan, kakek dan Chen Guoguo telah yakin bahwa Chen Fan sudah meninggal. Kakek, menurutku kita hanya punya satu pilihan lagi, kata Chen An dengan suara datar. Sejak hilangnya Chen Fan, Chen An secara bertahap mendapatkan kembali kepercayaan dan statusnya dalam keluarga. Pilihan apa? Bibi kedua menyentakkan kepalanya ke arah Chen An dan bertanya. Kirim ke keluarga Song, kata Chen An. Mustahil. Chen Zhenxin menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao An, apakah menurutmu kami ingin terus berjuang? Kami pasti sudah menyerah kepada keluarga Song jika mereka mau menerima penyerahan kami. Keluarga Song mengganggu kami bukan hanya karena apa yang telah kami lakukan kepada mereka tetapi juga untuk keluarga Han, khususnya Han Hongkun. Ayah, menurutku tidak. Chen An tersenyum. Han Hongkun dan keluarga Song tidak tertarik pada keluarga Chen. Dia tertarik pada keluarga Chen Fan. Kata-kata Chen An memberikan kesan dingin di ruangan itu ketika hati semua orang tiba-tiba tenggelam ke dasar gua es. Chen An telah mengusulkan tindakan yang tidak sopan dan tercela. Maksudnya jelas, keluarga Chen harus memutuskan hubungan dengan keluarga Chen Gexin, meninggalkan mereka sendirian. Lebih buruknya lagi, mereka bahkan akan mengorbankan Chen Gexin dan Wang Xiaoyun sebagai kambing hitam. Aku harus tidak setuju. Kakak ketiga tidak hanya kehilangan seorang putra dan putri, tetapi grup Jin Xiu juga berada di ambang kehancuran. Kita tidak bisa melemparkan mereka ke bawah bas ketika mereka berada dalam kondisi yang paling rentan. Kita membiarkan mereka mati. Paman keempat Chen Fan, Chen Daoxin diam-diam menghela nafas. Anggota keluarga Chen yang lain saling memandang dan tidak yakin harus memikirkan apa tentang situasinya. Mereka terikat dengan keluarga Chen Fan karena darah, dan meninggalkan mereka saat ini adalah hal yang kejam untuk dilakukan. Chen Huaiyan membanting meja dengan keras dan berteriak dengan keras, diam. Menurutmu apa yang akan dirasakan paman ketigamu jika dia mendengar apa yang baru saja kamu katakan? Tidak akan ada keluarga Chen tanpa Chen Fan dan orang tuanya. Beraninya kamu menyarankan membuang mereka. Chen An memasang senyum menenangkan dan terdiam. Dia telah menabur benih di benak keluarga Chen. Benih akan tumbuh seiring dengan memburuknya situasi, dan ketika keluarga Chen akhirnya mencapai tahap terakhirnya, inilah waktu untuk memanen. Saat itu, bahkan Chen Huaiyan pun tidak bisa menghentikannya. Tapi ayah, kita perlu melakukan sesuatu. Keluarga Song memberi kita ultimatum. Jika kita tidak keluar dari kota Jin malam ini, dia akan membunuh kita semua. Chen Qianxin melanjutkan. Chen Huaiyan duduk dengan tenang seperti patung.
Stres telah melelahkan lelaki tua yang diperangi itu, membuatnya tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Anggota keluarga Chen yang lain juga diam, membiarkan keputusasaan dan kesusahan perlahan menguasai mereka. Apakah keluarga Chen yang perkasa benar-benar akan jatuh cinta setelah berkuasa kurang dari setahun? Dadada, tiba-tiba, mereka mendengar seseorang mengetuk pintu. Siapa itu? Semua orang terkejut oleh pengunjung itu dan melihat ke pintu masuk dengan rasa ingin tahu. Saat ini, keluarga Chen telah diasingkan oleh orang yang sama yang biasa membanjiri kediaman keluarga Chen untuk memberi penghormatan kepada Chen Huaiyan. Sekarang rumah tersebut tidak pernah mendapat pengunjung, dan satu-satunya orang yang keluar masuk rumah adalah pekerja rumah Chen Huaiyan. Chen Huaiyan bahkan kehilangan semua teman caturnya. Namun, Chen Huaiyan tidak menyesali hal itu. Dia tahu bahwa teman caturnya harus memikirkan keluarga mereka terlebih dahulu. Saya mendapatkannya. Chen Ning bangkit untuk membukakan pintu. Dia sudah muak dengan suasana hati yang berat dan suram di ruangan itu dan membutuhkan udara segar. Kaca, pintu terbuka. Siapa yang kamu cari? Chen Ning bertanya sebelum dia melihat ke atas. Segera setelah dia melakukan itu, dia menutup mulutnya untuk menahan tangis dan menatap pengunjung itu dengan kaget. Ada apa, Kak? Apakah kamu tidak mengenaliku? Chen Fan tersenyum tipis pada Chen Ning dan menahan tatapan terkejutnya. Tangan Chen Ning mulai gemetar saat kata-kata tersangkut di tenggorokannya, membiarkan air mata mengalir di pipinya. Pemuda berambut pendek rapi dan tersenyum hangat itu adalah sepupunya yang menurutnya pasti sudah meninggal. Chen Ning tidak pernah menyukai Chen Fan saat masih kecil, tetapi saat itu juga, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kegembiraan di dalam diri Chen Ning. Perasaan hangat dan tidak jelas bercampur dengan kesedihan dan kepahitan yang dialaminya selama setahun akhirnya membuat gadis itu menangis. Siapa itu? Xiao Nin? Apakah itu seseorang dari keluarga Song? Chen Zhenxin bertanya di seberang ruang tamu. Pemandangan pintu masuk dari ruang tamu terhalang oleh tembok sehingga belum ada yang melihat pengunjungnya. Jangan khawatir, saudari. Aku kembali sekarang dan aku akan memperbaiki kesalahanku. Chen Fan memeluk Chen Nin dan kemudian melewatinya, melewati lorong dan berjalan ke ruang tamu. Apa yang ku bilang? Keluarga Song sedang mengejar kita. Menurutku Xiao An benar, sebaiknya kita serahkan saudara ketiga ke perangkat mereka sendiri. Chen Qianxin melanjutkan dengan gerakan yang bersemangat. Tiba-tiba, dari sudut matanya, dia melihat sekilas Chen Fan. Berpikir bahwa dia telah melihat hantu, lengan ayunnya berhenti bergerak dan ketakutan serta ketidakpercayaan merayapi seluruh wajahnya. Dan, kata-kata itu tersangkut di mulut Chen Qianxin dan dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Chen Huaiyan baru saja mendekatkan secangkir teh ke bibirnya untuk diminum, tetapi pemandangan Chen Fan sangat mengejutkannya sehingga dia menjatuhkan cangkir tehnya, menumpahkan air kemana-mana. Orang tua itu sepertinya tidak peduli dengan air panas yang tumpah. Dia bangkit ketika tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Orang-orang lain di ruang tamu juga tercengang dengan perkembangan tersebut. Chen An mundur tetapi dengan cepat menjadi waspada dan gelisah. Bibi hebat membelakangi pintu masuk jadi dialah satu-satunya yang tidak memperhatikan Chen Fan. Dia melanjutkan apa yang ditinggalkan Chen Qianxin. Kakak kedua benar, kita sudah cukup berkorban untuk keluarga, terutama suamiku yang baru saja diturunkan pangkatnya di tempat kerja. Menurutku giliran kakak ketiga yang berkorban. Hentikan, jangan menyela aku. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kamu tahu aku benar. Aku akan mengatakan hal yang sama bahkan jika Wang Xiaoyun dan Chen Gexin ada di depanku. Diam, Chen Zhenxin membanting meja dan meneriaki istrinya. Bibi hebat terkejut pada awalnya, tetapi dia segera menenangkan diri dan siap untuk menyerang lagi. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa semua orang di ruangan itu, kecuali dia, sedang melihat ke arah pintu masuk di belakangnya. Chen Guoguo bersorak dan bergegas menuju pintu masuk. Air mata kebahagiaan mengalir di matanya saat dia berteriak, "Saudara Chen Fan, kamu akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu, Guoguo merindukanmu." Chen Fan, kata itu terdengar seperti sambaran petir di benak bibi hebat. Dia berbalik dengan sangat gentar dan melihat Chen Fan berdiri tepat di belakangnya. Chen Guoguo melemparkan dirinya ke pelukan Chen Fan dan mulai menangis bahagia. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Dia kembali.
Ketidakpercayaan dan keterkejutan telah mengubah Bibi Agung menjadi patung yang membeku. Chen Fan perkasa yang dihormati sebagai dewa oleh penduduk kota Jin telah kembali. Tulang punggung keluarga Chen telah kembali. Tapi bagaimana caranya? Bukankah dia mati di bawah serangan tentara Rusia yang tiada henti? Liu Chen telah memberitahu Wang Xiaoyun secara langsung semua yang dia ketahui tentang pertempuran di Lembah Warg. Tidak ada yang pernah mendengar kabar dari Chen Fan selama setahun dan ketika semua orang mengira dia pasti sudah mati, dia kembali, hidup dan sehat. Bibi hebat tercengang dengan pergantian acara. Paman kedua Chen Qianxin bergegas menyambut Chen Fan, tetapi dia terpeleset dan jatuh ke lantai. Kakek, aku kembali. Chen Fan bahkan tidak melirik kerabat lainnya dan menatap langsung ke arah Chen Huaiyan dengan nada meminta maaf. Bagus tubuh. Chen Huaiyan gemetar kegirangan saat air mata mengalir di matanya yang tidak berkilau. Banyak yang ingin dia katakan kepada Chen Fan, tetapi tidak ada yang keluar dari mulutnya. Tahun telah berlalu bagi Chen Fan saat dia asyik berkultivasi. Namun, setiap menit dalam setahun terasa seperti satu dekade bagi lelaki tua yang diperangi itu. Janji akan kehilangan seorang cucu telah berdampak buruk pada kesehatannya. Jika bukan karena Ki Harness Art of Foundation yang diajarkan Chen Fan kepadanya, dia mungkin sudah mati. Chen Fan telah menyadari rasa sakit orang tua itu. Ketika rasa bersalahnya semakin dalam, kemarahan Chen Fan terhadap orang-orang yang telah melakukan kesalahan terhadap keluarganya saat dia tidak ada juga berlipat ganda. Xiao Fan, bagaimana kabarmu? Jenderal Li memberitahuku bahwa kamu dibunuh oleh Rusia. Chen Zhenxin berhasil menenangkan diri dan bertanya. Hanya begitu, seru Bibi hebat. Orang lain di ruangan itu juga memandang Chen Fan dengan rasa ingin tahu. Liu Chen telah memberitahu mereka tentang apa yang terjadi dengan Chen Fan berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh agen rahasia bernama Red Sparrow. Keluarga Chen berharap Chen Fan akan selamat, tetapi seiring berjalannya waktu, kematian Chen Fan menjadi semakin pasti. Baru-baru ini, Red Sparrow berhenti mengirimkan laporan, dan semua orang menganggapnya sebagai konfirmasi atas apa yang paling mereka takuti. Maksudmu Lembah Warg? Ya, Rusia menggunakan bapak segala bom padaku, tapi aku berhasil bertahan hidup dan berkultivasi selama setahun dalam pengasingan. Aku baru saja keluar dari pengasinganku. Chen Fan menjawab dengan sigap. Jadi begitu, semua orang mengangguk. Saat ini, orang-orang telah mendapatkan kembali ketenangan mereka karena mereka kehilangan kembalinya Chen Fan yang tiba-tiba. Tapi apa yang dikatakan Chen Fan selanjutnya telah mengejutkan mereka dan membuat mereka terkejut sekali lagi. Sejak itu, saya membunuh Letnan Jenderal Sir Chen Malenkov dari Divisi Utara sebagai tindakan balas dendam karena menjatuhkan bom pada saya. Chen Fan berkata dengan santai sambil mengangkat Chen Guoguo dan meremas pipinya. Apa? Semua orang ternganga menatap Chen Fan dengan sangat tidak percaya. Sir Chen Malenkov, dia bertanggung jawab atas Divisi Utara Angkatan Darat Rusia. Chen Fan menjelaskan dengan mudah, menambahkan lebih banyak ketidakpercayaan, keterkejutan, dan ketakutan ke udara. Dia telah membunuh seorang jenderal Rusia, seorang politikus kelas atas di salah satu negara adidaya di dunia yang memiliki otoritas yang sama di Rusia seperti yang dilakukan Liu Chen di Tiongkok. Namun, Chen Fan menggambarkan kematiannya di tangannya dengan kesembronoan yang begitu besar. Xiao Fan, kamu menarik kaki bibi keduamu lagi. Bibi kedua menyunggingkan senyuman di wajahnya. Tidak, aku serius. Chen Fan mengangkat bahu. Saya langsung pergi ke markas besar mereka di Khabarovsk dan membunuh Sir Chen. Itu terjadi baru-baru ini, jadi Anda akan mendengarnya dalam beberapa hari. Ruang tamu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Sugoine, Chen Guoguo berseri-seri dan bersorak gembira. Wah, tentu saja. Kakakmu adalah orang paling kejam di luar sana. Jika mereka berani mengebomku dengan misil, aku akan mengirim mereka menemui pembuatnya. Chen Fan meremas pipi Chen Guoguo dan berkata dengan bercanda. Chen Guoguo kembali tertawa. Namun, bagi beberapa anggota keluarga, seperti Bibi Hebat dan Chen An, kata-kata Chen Fan membuat mereka merinding. Kaki Chen Qianxin menyerah dan membawanya kembali ke lantai segera setelah dia berusaha berdiri. Karena ketakutan, dia menyerah untuk bangkit lagi. Dia merosot ke lantai, gemetar tak terkendali. Apakah pihak Rusia membiarkanmu lolos begitu saja? Chen Ning bertanya dengan ragu-ragu. Tidak, mereka mencoba membunuhku lagi, kata Chen Fan sambil memiringkan salah satu alisnya.
Tapi aku selangkah lebih maju dari mereka. Aku melumpuhkan 17 cabang KGB dan pergi ke Moskow. Aku membunuh beberapa pengawal serigala darah dalam perjalananku. Wajah Chen Huaiyan memucat. Xiao Fan, orang-orang Rusia tidak bisa dianggap enteng. Mereka adalah orang-orang yang pendendam dan tidak akan membiarkanmu lolos dengan mempermalukan mereka. Aku baik-baik saja, kakek. Chen Fan tersenyum menghibur pada lelaki tua itu dan berkata, saya sudah mencapai kesepakatan dengan pihak Rusia. Kepala KGB mengantar saya ke perbatasan secara pribadi. Red Sparrow juga ada di sana bersama saya. Apa, perjanjian dengan Rusia? Semua orang tercengang. Dia telah membunuh seorang letnan jenderal dan melumpuhkan 17 cabang KGB, namun dia mengatakan bahwa Rusia telah mencapai kesepakatan dengannya. Yang lebih buruk lagi, pimpinan KGB bahkan telah memastikan bahwa ia meninggalkan Rusia dengan selamat. Sejak kapan Rusia menjadi penurut? Mereka bertindak lebih seperti Republik Pisang dibandingkan negara adidaya. Ketidakpercayaan telah menguasai Chen Huaiyan saat lelaki tua itu menatap Chen Fan dengan bodohnya. Sugoi ne, Chen Guoguo bersorak sekuat tenaga seperti seorang gadis penggemar Jepang. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa saudaramu adalah pejuang paling tangguh di dunia? Para pemimpin gemuk Rusia takut aku akan memukul mereka yang bersembunyi di Kremlin. Chen Fan menepuk kepala gadis itu dan kemudian berkata, mereka beruntung karena mereka berhenti menggangguku. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan mereka hidup lebih lama. Kata-kata Chen Fan terdengar sedingin angin musim dingin bagi beberapa pendengar dan membuat Chen An dan Bibi Hebat menjadi gugup. Chen Qianxin bergegas merangkak ke arah Chen Fan dan memeluk kaki Chen Fan. Xiao Fan, aku minta maaf. Aku tidak berpikir jernih. Tolong Xiao Fan, maafkan aku. Aku hanyalah orang bodoh. Chen Ning menyaksikan dari kejauhan saat pamannya menampilkan pertunjukan yang membuat ngeri. Jauh di lubuk hati, dia akhirnya menghela nafas lega. Chen Fan telah kembali dan keluarga Chen diselamatkan. Berhentilah, mempermalukan dirimu sendiri. Tenangkan dirimu. Chen Huaiyan menegur Chen Qianxin dengan keras setelah melihat Chen Qianxin menempel erat di kaki Chen Fan, menolak untuk melepaskannya. Xiao Fan, maafkan orang bodoh ini. Chen Huaiyan menatap Chen Fan dengan malu dan berkata, Chen Fan adalah dermawan utama keluarga Chen yang merupakan satu-satunya alasan di balik naiknya kekuasaan keluarga Chen. Namun, hanya 1 tahun setelah hilangnya Chen Fan, Chen Qianxin, Bibi Hebat, dan Chen An telah menyarankan untuk meninggalkan keluarga Chen Fan. Untungnya Chen Fan mengetahui warna asli mereka dan tidak mempercayai mereka sejak awal, jika tidak, pengkhianatan mereka akan menjadi pukulan besar bagi Chen Fan. Tidak apa-apa, kakek. Chen Fan mengamati kerabatnya dengan acuh tak acuh. Matanya bersinar seperti 2 kolam mata air jernih. Aku punya banyak pertanyaan untukmu, kakek. Ah, baiklah kalau begitu. Mari kita bahas di ruang kerjaku. Chen Huaiyan bangkit dan hendak menaiki tangga menuju ruang kerjanya. Dia berhenti sejenak dan kemudian memerintahkan Chen Ning menemaninya ke ruang belajar untuk menyiapkan teh untuk mereka. Chen Fan mengikuti lelaki tua itu menaiki tangga dengan Chen Guoguo di belakangnya. Ketika mereka berdua naik ke atas dan masuk ke ruang kerja lelaki tua itu, keheningan yang canggung menyelimuti ruang tamu. Anggota keluarga Chen saling memandang, beberapa masih berusaha memahami perkembangannya. Brengsek, dia kembali. Setelah beberapa saat, salah satu paman Chen Fan meratap, memecah kesunyian. Menurutmu, seberapa banyak dari apa yang dikatakan Chen Fan kepada kami itu nyata? Bibi Hebat bertanya dengan curiga. Hehe, apakah itu penting? Xiao Fan sama kuatnya dengan dia sebelumnya, bahkan lebih kuat lagi. Sekarang dia kembali bersama kita, dia akan membuat keluarga Chen hebat lagi. Paman keempat berkata sambil melirik bibi besar dan Chen Qianxin sambil merenungkan perkembangannya. Apakah kalian benar-benar berpikir Xiao Fan tuli? Dia pasti sudah mendengar apa yang baru saja kalian katakan tentang dia, tapi dia mungkin tidak ingin menyia-nyiakan waktunya untukmu. Bodoh. Wang Xiaoyun juga tidak mudah menyerah dan dia masih memegang satu kartu truf terakhir di lengan bajunya, keluarga Wang yang perkasa. Keluarga Wang tidak akan hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun saat putri mereka diintimidasi. Selain itu, unit naga Chang yang melindungi Wang Xiaoyun sepanjang waktu dan gadis bernama Red Sparrow adalah tanda pengaruh besar Xiao Fan di militer. Selama Liu Chen masih hidup, dia tidak akan pernah membiarkan keluarga Song bersikap keras terhadap keluarga Chen Fan.
Bagaimana Anda bisa melewatkan tanda-tanda yang jelas ini dan mencoba melemparkan Chen Fan dan orang tuanya ke bawah bas? Terkadang saya benar-benar bertanya-tanya apakah kepala Anda dimiringkan ke belakang. Dengan pemikiran itu, seringai sombong muncul di wajah paman keempat. Kembalinya Chen Fan akhirnya menenangkan pikiran keluarga Chen. Di sisi lain, giliran keluarga Song yang khawatir. Begitu mereka masuk ke ruang kerja, Chen Ning berjalan ke meja teh untuk menyiapkan teh, sambil mengajak Chen Guoguo bersamanya. Setelah Chen Ning dan Chen Guoguo menghilang dari pandangan, Chen Huaiyan menghela nafas dan berkata dengan nada meminta maaf, "Xiao Fan, aku minta maaf atas apa yang kamu dengar sebelumnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa Chen Qianxin dan Chen An bisa begitu, egois tanpa perasaan. Saya tidak bisa membayangkan ada orang yang melakukan hal seperti itu kepada saudara laki-laki dan pamannya sendiri." Bahkan ketika Chen Huaiyan mengatakan itu, rasa sakit dan penyesalan melintas di wajahnya. Tidak ada yang lebih menyakiti perasaan lelaki tua itu selain melihat anak-anaknya berkelahi satu sama lain. Mari kita lupakan hal-hal yang tidak menyenangkan itu, kakek. Lagi pula aku tidak kembali untuk itu. Aku kembali untukmu, orang tuaku, Chen Ning dan Guoguo. Chen Fan berkata dengan sigap tanpa banyak emosi dalam suaranya. Lalu dia bertanya dengan lebih khawatir, apakah orang tuaku baik-baik saja? Hal pertama yang dilakukan Jenderal Li dan Nona Red Sparrow setelah mereka mengetahui apa yang terjadi padamu adalah memberi tahu kami. Menurutku Chen Gexin dan Xiao Yun belum mencapai kesepakatan, posisi di kantor daerah berkat perlindungan Jenderal Li, tapi situasi ibumu sedikit lebih rumit. Chen Huaiyan berhenti sejenak lalu berkata dengan nada serius, mantan musuh kita, keluarga Ji dari Zonghai, keluarga Tang, dan keluarga Nin mulai mengganggu grup Jin Xiu. Xiao Yun harus memikul semua beban sendirian sejak Anya, Chen. Huaiyan berhenti lagi. Apakah keluarga Anda datang untuknya? Chen Fan menyipitkan matanya yang berkilau. Ya, dan tidak. Mereka tidak memaksa Xiao Ya. Xiao Ya meninggalkan grup Jin Xiu demi ibumu. Sedikit kekhawatiran muncul di mata Chen Huaiyan. Keluarga An telah mengembangkan pengaruhnya secara signifikan selama bertahun-tahun, dan sekarang mereka disebut sebagai keluarga paling berkuasa di Provinsi Donhe. Keluarga paling kuat di Provinsi Donhe, Chen Fan mencibir. Kakek, kamu tidak perlu berbicara mewakili keluarga An. Mereka akan berbicara sendiri ketika mereka berlutut di hadapanku. Aku ingin tahu alasan apa yang bisa meyakinkanku untuk mengampuni nyawa mereka. Chen Fan berkata dengan nada datar, tetapi Chen Huaiyan akan merasakan kemarahan yang besar di antara kata-katanya, dan di kemilau matanya. Keluarga terkuat di Tiongkok Utara mungkin juga merupakan cacing yang menyedihkan di hadapannya. Seperti itu, pengaruh dan kekuatan keluargaan hanya sedikit dibandingkan dengan Rusia. Chen Fan dapat membuat kesepakatan dengan ribuan bahkan jutaan klan keluarga tersebut sekaligus. Chen Fan bahkan bisa membuat negara adidaya dunia bertekuk lutut, apalagi klan keluarga kecil. Xiao Fan, apa yang telah kamu lakukan selama setahun ini? Sikapmu jauh lebih mencolok dan energi dibandingkan sebelumnya. Setahun yang lalu, kamu sering menyembunyikan kekuatanmu di balik topeng, tetapi sekarang kamu telah meninggalkan penyamaranmu dan membiarkan dirimu bersinar seperti dewa. Senjata dengan kekuatan tak tertandingi di depan mata semua orang. Apa yang terjadi padamu? Chen Huaiyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihat Chen Ning tiba dengan sepoci teh segar yang beruap, Chen Huaiyan bertanya. Chen Fan menyesap tehnya dan dengan singkat menceritakan rangkaian peristiwa yang telah dia alami. Chen Fan telah membicarakan peristiwa ini dengan sangat santai dan sembrono, namun, Chen Huaiyan dan Chen Ning sama-sama terkejut dengan detailnya sehingga mereka mengira mereka sedang mendengarkan kisah mitos. Manusia serigala, serigala darah, Anda telah mengalahkan seluruh divisi infanteri 116. Para pemimpin Rusia memohon gencatan senjata. Kisah-kisah ini sangat tidak masuk akal sehingga Chen Huaiyan dan Chen Ning mulai bertanya-tanya apakah telinga mereka telah mempermainkan mereka. Kisah-kisah tersebut juga memenuhi hati Chen Guoguo dengan kekaguman. Gadis itu memandang Chen Fan seperti seorang fanjel K-pop yang menganggur. Mereka pikir mereka siap mendengarkan petualangan Chen Fan yang luar biasa, tetapi cerita Chen Fan masih mengejutkan mereka. Luar biasa, kamu telah membuat Rusia bertekuk lutut. Begitu kuatnya seorang penggarap abadi sehingga mereka mungkin jauh melebihi kekuatan suatu bangsa. Itu dia, pantas saja kamu menganggap enteng keluargaan. Mereka bukan ancaman bagimu. Chen Huaiyan mengatupkan kedua tangannya dan tertawa gembira.
Meskipun ada banyak elemen lain yang berkontribusi pada penyerahan Rusia kepada Chen Fan, fakta bahwa Chen Fan berhasil melakukannya berarti bahwa menentangnya jauh di luar kemampuan semua keluarga saingan lainnya. Kecuali beberapa negara adidaya di dunia, tidak ada yang bisa menjadi lawan yang layak bagi Chen Fan. Penyair menulis lagu tentang pahlawan kuno yang bisa mengalahkan tentara, dan saya cukup bodoh untuk percaya bahwa itu hanya fiksi. Chen Ning berhasil menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum masam. Itulah mengapa saya ingin Anda meninggalkan hal-hal yang berubah-ubah dan tidak penting seperti uang dan kekuasaan dan fokus pada apa yang akan bertahan selamanya, kekuatan. Saya harap apa yang terjadi selama setahun ini memberikan pelajaran yang baik bagi Anda semua, sehingga membuat Anda kecewa tentang mengandalkan para dermawan dan mengajarimu untuk fokus pada peningkatan kekuatan kita sendiri. Chen Fan menjentikkan jari telunjuknya dan berkata dengan tenang, memperkuat diri kita sendiri. Chen Huaiyan bergumam pada dirinya sendiri. Memang benar, saya ingin keluarga Chen bertransisi secara bertahap ke keluarga seni bela diri. Adapun Bibi Hebat dan Chen An, kami akan menawarkan mereka kenyamanan dan keamanan dan menggunakannya untuk menangani masalah-masalah duniawi. Anggota inti keluarga Chen harus terdiri dari seniman bela diri. Ini adalah satu-satunya cara untuk melestarikan garis keturunan keluarga Chen. Petik 2. Baiklah. Chen Huaiyan mengangguk. Orang tua itu tahu Chen Fan sudah memilih anggota inti keluarga Chen yang baru, dan mereka tidak akan memasukkan Chen Zhenxin, Chen Qianxin, atau Chen An. Keluarga seperti itu sangat umum di dunia budidaya abadi. Anggota inti keluarga fokus pada peningkatan tingkat pencapaian mereka dalam budidaya sementara cabang sampingan menangani hal-hal remeh seperti bisnis keluarga. Begitulah metode organisasi yang diturunkan dari generasi ke generasi di keluarga seni bela diri yang kuat seperti keluarga Gu dan keluarga Lu. Apa rencanamu dengan keluarga Song, keluarga Ji, dan keluarga Ren? Chen Huaiyan bertanya dengan sungguh-sungguh. Hehe, aku sudah memberi mereka kesempatan sebelumnya, tapi mereka merusaknya. Mereka menyerang keluargaku begitu mereka mengira aku sudah mati. Jika kematian adalah yang mereka inginkan, maka mereka akan mendapatkannya. Chen Fan menyeringai dingin. Meskipun Chen Huaiyan tidak memberitahu Chen Fan setiap detail tentang kejahatan yang dilakukan keluarga lain terhadap keluarga Chen, Chen Fan tahu betapa sulitnya bagi Chen Huaiyan untuk menyatukan semua orang dan berjuang begitu lama. Kakek, aku akan menemui tuan keluarga Song sekarang. Aku akan segera kembali, kata Chen Fan sambil meletakkan cangkir tehnya. Tiba-tiba, tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan yang berkedip-kedip dan menghilang ke udara tipis, meninggalkan Chen Huaiyan, Chen Ning dan Chen Guoguo saling memandang dengan bingung. Kekuatan, inilah yang dia maksud dengan kekuatan, satu-satunya hal yang benar di dunia. Uang dan kekuasaan tidak ada artinya di hadapan kekuatan saleh Chen Fan, saya pikir saya telah salah sepanjang hidup saya. Chen Huaiyan menghela nafas saat cahaya baru yang tangguh dan tegas muncul di matanya. Sementara itu, di kota Jin, sepertinya tidak ada yang luar biasa di permukaan. Kediaman keluarga Song diterangi lampu untuk pesta keluarga yang meriah. Suasananya ringan dan menyenangkan ketika orang-orang menikmati makanan mereka dan kebersamaan satu sama lain. Saudaraku, kami diusir dari kota Jin seperti sejenis binatang oleh keluarga Chen. Siapa sangka ini baru setahun, dan keadaan sudah berubah. Bajingan kecil itu dibunuh di Siberia sementara keluarga Chen keluargaku hancur saat kita bicara. Penguasa ketiga keluarga Song, Song Yuhua mengangkat cangkir dan tertawa terbahak-bahak. Kakak ketiga, kamu terlalu banyak. Minum. Song Sunhua adalah penguasa keluarga jadi dia harus selalu berpikiran jernih. Namun, kata-kata adik laki-lakinya menunjukkan sedikit rasa puas diri di wajahnya. Dengan tersingkirnya perlindungan keluarga Han, dan keluarga Chen, keluarga Song akan segera mengklaim supremasi di provinsi Jiangnan. Namun, pikiran menjengkelkan yang muncul di benaknya beberapa hari lalu kembali muncul di benaknya. Han Hongkun sudah berminggu-minggu tidak menelepon, apa terjadi sesuatu? Ayah, aku pernah mendengar seseorang melihat Chen Fan di East Mountain Villas. Tuan muda Song Duanmin berkata dengan cemberut. Tidak mungkin. Kamu punya terlalu banyak. Jangan dengarkan rumor. Omong kosong itu sudah mati, di luar sana. Siberia. Bahkan saat tuan ketiga Song mengumumkan dengan suara mabuk, cahaya kemasan melintas di seberang ruangan, memotong suara ketiga, lagu tuan pendek. Di bawah tatapan kaget semua orang,
Kata-kata Song Yuhua berubah menjadi omong kosong yang kacau saat cahaya mengubah otaknya menjadi bubur. Siapa bilang aku mati di Siberia? Suara dingin terdengar dari pintu masuk.